Absolutely not. Aku masih muda, jadi aku masih seneng banget bisa bekerja di depan layar. Up and downs-nya susah banget cari SDM untuk membangun tim dalam perusahaan, karena mungkin walaupun banyak orang yang pintar dan capable di luar sana, lagi-lagi apakah misi dan visi mereka dalam hidup sesuai dengan company values gitu. Kedua tentunya seperti kesulitan banyak startup, ya nggak semua startup berhasil kan karena faktor finansial dan lain sebagainya. Jadi untuk bisa membangun sebuah startup yang stabil, yang bisa berdiri sendiri itu sangat susah. Ketiga, ya di dunia entertainment kan tren naik turun, apa yang orang inginkan berubah-berubah. Jadi kita harus adaptif dan bisa ngelihat apa sih yang orang butuhin dan cari sekarang. And last but not least, definitely the competition ya. Entertainment kan kompetisinya banyak, udah banyak banget creative agency di luar sana, PH di luar sana, management di luar sana. Tapi gimana caranya kita ngebedain branding kita dengan yang udah ada gitu. Apakah ini langkah kita untuk pensiun dari dunia entertainment? Absolutely not. Aku masih muda, jadi aku masih seneng banget bisa bekerja di depan layar. Tapi walaupun begitu, aku percaya kalau sebagai anak muda kita memiliki keinginan dan kemampuan untuk mengambil resiko dan menyebarkan sayap kita untuk mencoba sesuatu yang baru. We should do it gitu. Jangan stay di zona nyaman aja, karena satu-satunya cara kita bisa bertumbuh dan berkembang adalah saat kita mengambil resiko, tahu apa itu rasanya untuk gagal dan bangkit lagi, merubah strategi dan terus berusaha untuk mencapai apa yang kita ingin capai. Aduh, I don't have time. Buktinya hari ini setelah acara Inspira Fest, aku langsung ke lokasi syuting karena ini hari pertama aku mulai sebuah project baru yang aku belum bisa kasih tahu apa karena masih confidential. Tapi memang orang zaman sekarang, apalagi anak muda, selalu bilang work-life balance, work-life balance. Tapi aku selalu bilang work-life balance itu nggak akan pernah 50-50. Mungkin ada masa di mana work itu 90%. Tapi ada masa juga di mana kita bisa mengambil keputusan untuk mengurangi load pekerjaan kita dan memiliki lebih banyak waktu luang. Sekarang aku lagi dalam fase di mana memang kehidupan aku mungkin 90 bahkan 95% itu pekerjaan, hanya 5% sampai 10% ada waktu untuk istirahat. Dan apakah aku burn out? Ya, tapi aku tahu ini hanya sementara dan ini bagian dari challenge untuk bisa terus escalate dan berkembang ke arah yang aku mau, gitu. Hal kecil yang ingin aku capai. You know, banyak orang nggak sadar bahwa memang walaupun kesuksesan itu rasanya membanggakan dan membahagiakan, sebenarnya banyak banget yang kita korbankan untuk bisa mencapai kesuksesan itu. Bisa dari waktu dengan keluarga, bisa waktu pribadi, bisa pertemanan, banyak sekali yang dikorbanin untuk bisa mencapai titik kesuksesan yang kita inginkan. Jadi believe it or not, di tahun 2025 goal aku adalah untuk membangun pertemanan atau persahabatan yang genuine, yang sincere, dan mungkin bukan berhenti bekerja ya, nggak mungkin, karena aku workaholic, I love to work, and if I don't work, I go crazy. Tapi yang sekarang mungkin pekerjaannya 90% dari hidup aku, tahun depan aku mau turunin ke 60-70%, karena aku sadar bahwa kalau kita bekerja terus, kita menjadi robot. Saat kita menjadi robot, kita kehilangan kepribadian kita. Saat kita kehilangan kepribadian kita, kita juga kehilangan pengalaman hidup. Karena yang kita lakukan hanyalah bekerja. Jadi agar kita bisa terus memotivasi diri kita sendiri dan membangun kreativitas kita sendiri, penting sekali kita terus bertemu orang-orang yang menginspirasi kita untuk melakukan lebih dan merubah cara-cara kita, atau membuka mata kita akan cara-cara baru bagaimana kita bisa terus berkreasi gitu. So my little goal is to make more friends. Teman seperti apa? Temen bukan berarti nongkrong dengan 10 orang di kedai kopi dan ngomong soal hal-hal yang asal. Temen tuh artinya mungkin cukup 1-2 orang yang benar-benar
membuat hidup kita lebih bermakna dengan topik-topik yang kita bahas, dengan apa ya, itu aku bilang seorang teman itu juga seorang kita bisa andalkan. Jadi kalau kita lagi ngerasa kurang bahagia atau mungkin emosi dan kondisi psikologis kita mungkin lagi nggak stabil, kita tahu orang itu adalah seorang yang kita bisa reach out dan ajak ngobrol gitu. Jadi yang aku cari adalah pertemanan yang sungguh-sungguh, bukan hanya temen nongkrong gitu. Dari kecil sampai 2020 lah, aku fokusnya selalu depan layar. 2023 kemarin aku benar-benar fokus di balik layar. Dan dari situ aku belajar bahwa aku tipe orang yang nggak bisa terus-terus di kantor, tapi juga nggak bisa terus-terus syuting. Aku butuh balance antara dua hal itu, karena aku butuh melakukan aktivitas yang menstimulasi otak aku, tapi juga aktivitas yang mengasah kreativitas aku. Jadi kayaknya untuk 2025, fokusnya tetap di keduanya gitu, karena mumpung aku masih punya energi dan memang semangat, I wanna do both gitu, tapi mungkin ya 50-50. Oke? Thank you. Yes. Oke. Konten yang mungkin teman-teman lihat di Instagram, aku punya sepatu yang aku beli di Singapura bulan Maret 2019. Dan kenapa aku suka banget sepatu itu? Karena selain nyaman banget, tapi dari bentuk itu aku rasa membuat kaki aku kelihatan lebih langsing dan jenjang gitu. Dan itu emang sepatu andalan aku. Kalau kalian scrolling Instagram dari 2019 sampai sekarang tuh itu sepatu dipakai terus. Tapi akhirnya karena keseringan dipakai, nyawanya udah hilang dan udah benar-benar rusak, dan akhirnya seminggu yang lalu aku harus berpisah dengan sepatu favorit aku. Yang bikin spesial karena ya itu, aku merasa bahwa sepatu itu membuat aku terlihat keren tapi tetap nyaman dan bisa dipakai dengan hampir bisa dipakai dengan baju apa aja. Udah coba untuk dibenerin? Sebenarnya banyak orang di komentar bilang bisa ke tukang sol. Cuman udah banyak banget orang-orang di hidup aku yang muak ngelihat sepatu itu dan ngerasa aku harus beli sepatu baru. So, I think it's time for a change. Gitu. Gimana? Bener-bener dibuat? Sebenarnya masih ada di rumah. Aku masih berpikir apakah mau dibawa ke tukang sol. Mungkin iya. Bahkan tadi pagi, I'm caught red-handed. Tadi pagi aku ada meeting makan pagi dan aku masih pakai sepatu itu walaupun rusak. Gitu. Karena banyak orang yang kenal aku tahu bahwa itu adalah sepatu andalan. Di vlog di YouTube mereka ngelihat itu, di social media mereka ngelihat itu, di podcast atau berbagai acara mereka ngelihat aku pakai sepatu itu. Bahkan orang-orang di lokasi syuting udah hafal dengan sepatu itu. Jadi aku pikir membuat konten komedi kayak gitu bakal lucu, apalagi untuk orang-orang yang memang familiar dengan sepatu itu. Ya. Aduh, males, Mbak. Nggak penting. Ya udah, thank you ya.